bikin bangga, bangga bersarung mangga. Ada berita dari baginda Nabi. Dengarkan hadis sahih dari Abi Darda. Imam Muslim meriwayatkan satu hadis dari Imam Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Bahasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhil muslimi bi dhahril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimithlin." Tidak ada seorang hamba mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapannya. Apakah dia di rumah masing-masing, kita di sini, mereka di rumah. Ada makna lain yang tidak ada di hadapannya, ini lagi tidak akur, lagi sengketa dan bermasalah. Orang yang bermasalah kok kita doakan, maka di saat kita mendoakan orang tersebut, malaikat menyeru, walaka bimitrin, engkau mendapatkan yang serupa. Artinya kita didoakan oleh makhluk yang tidak pernah punya dosa, yaitu malaikat, dan doa malaikat dikabul, sehingga yang dikabul dulu adalah kita. Sehingga dikatakan oleh para ulama bahwasanya ada satu doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain dengan doa kebaikan, khususnya orang-orang yang bermasalah dengannya. Sehingga kalau anda ingin dikabul doa, anda cari aja siapa yang kurang ajar kepada kita, doain dengan doa kebaikan, Allah akan berikan kepada kita. Dan harus kita latih semuanya. Sehingga susah mulut ini mencaci, mengutuk, susah. Ada orang dikit mengutuk, terkutuk, kau neraka, kau jahanam, kau jadu. Ada apa? Orang kok mudah mengutuk, mencaci. Siapa yang kita kutuk? Umat Nabi Muhammad, yang Nabi setiap malam menangisi umat ini agar masuk surga. Kenapa kita kutuk? Kita jahanam-jahanamkan, kita neraka-nerakakan. Sadari wahai hamba Allah. Apalagi ya, dia merebut warismu, tapi saudaramu, anak ibumu, anak ayahmu, apakah kau tega kalau dia masuk neraka? Doakan dengan doa kebaikan, semoga dengan doa kebaikan dia akan sadar, akan mengembalikan, akan berikan pada haknya, kepada yang berhak. Gak ada perlunya kita main kutuk, mendendam. Wah, pokoknya aku tidak rela sampai di akhirat aku tuntut. Gak perlu sampai seperti itu. Bebaskan. Mintakan kepada Allah segala kebaikan. Doakan dengan doa kebaikan. Pastikan malam ini sudah kita lakukan. Supaya apa? Supaya hilang musyahanah, kebencian, dendam di hati anda, supaya hilang. Kemudian setelah itu akan dapatkan janji yang disebut oleh baginda Nabi di malam ini, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih punya dendam kepada sesama, hari ini bukan termasuk bagian orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah. Karena dijanjikan kecuali dua orang, yang menyekutukan Allah dan orang yang menyimpan dendam di dalam hatinya. Rugi kita. Di samping hati kita sakit dengan dendam kita, setelah itu kita tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Ngapain dipiara itu dendam? Ayo kita mulai dengan mendoakan saudara-saudari kita yang bermasalah dengan kita. Nanti setelah ini sebut dia, si fulan dengan kejahatannya, si fulan dengan kezalimannya kepadaku, ampuni dia ya Allah, berikan kepadanya segala kebaikan. Buahnya apa? Akan dikabul hajat untuk kita terlebih dahulu. Janji dari Nabi, Nabi tidak pernah ingkar janji dan tidak pernah berbohong. Sehingga betul para orang-orang soleh itu kalau didolimi oleh seseorang itu dijadikan kesempatan. Kedoliman tersebut dijadikan kesempatan untuk mendapatkan pengabulan dari Allah. Kalau didolimi oleh seseorang, para kekasih Allah malah mendoakan kebaikan. Kenapa? Tahu dengan mendoakan kebaikan, Allah akan berikan kebaikan kepada dia. Sehingga tidak akan mengutuk lesan-lesan baik, hati yang baik. Hari ini kita biasa hidup dengan benci, caci maki, olok-olokan. Jauh daripada kemuliaan. Tidak akan mendapatkan kemuliaan di malam nisfu Sya'ban. Kita sudah biasa diajarikan dendam, benci. Sebabnya banyak. Ada sebab sok beragama, politik segala macam. Pemilihan presiden kita berantem, gubernur berantem, bupati berantem. Ada dendam terus. Sampai nanti ngurusi ketua masjid, pilihan ketua masjid pun juga berantem dan seterusnya. Itu adalah akibatnya di rumah pun dengan istrinya berantem, dengan saudara tidak akur. Hidup apa itu? Di malam hari ini pun tidak beruntung dia, biarpun katanya itikafnya di depan Ka'bah barangkali. Tidak akan dapatkan pengampunan dari Allah karena apa? Hati kotor. Maka ayo kita serius malam ini membersihkan hati kita.
Dimulai dengan kita mendoakan si dia. Kita doakan dengan doa kebaikan. Maka setelah itu apa? Allah akan berikan kepada kita. Walaka bimithlin. Malaikat menjawab, engkau akan dapatkan serupa. Bukan saja malam ini, hamba Allah, kami rindu ini jadi amalan Anda setiap hari. Ibadah itu ada sholat, ada zikir dan seterusnya. Akan tapi tidak cukup dengan zikir, baca Quran dan sholat. Ada sebagian ibadah. Bisa jadi gini loh, waktu Anda dalam beribadah jadikan 3. Sepertiga adalah merenung. Anda duduk di tempat musola Anda, merenung. Merenungi dosa-dosa Anda dengan Allah, dosa kepada ibundaku, ayahandaku, kenapa aku sering angkat suara, istriku, anakku, tetanggaku, terus hadirkan renungan yang dalam. Ini ibadah, tafakkur sa'ah tadi. Begitu pentingnya orang punya waktu untuk merenung. Sehingga mungkin seorang bapak dengan anaknya yang selama ini berbuat salah tidak sadar. Ini urusan ini yang pertama. Merenung. Merenungi tentang urusan kita dengan sesama manusia, dengan sanak kerabat ini. Ibadah yang sepertiga seperti itu. Dan jadikan kebiasaan sehingga mungkin kita melihat para orang-orang saleh kelihatannya dia melamun saja, akan tapi tidak melamun, dia tiba-tiba menitikkan air mata karena mengingat urusannya dengan Allah, urusan dengan sesama, merenung. Jadikan ini amalan sehari-hari Anda. Sebelum tidur, waktu tahajudan, yang khusyuk Anda membaca diri Anda. Urusan dengan Allah, ya Allah. Masa laluku, ya Allah. Aku dengan kesalahanku yang ini, ya Allah. Tiba-tiba menitikkan air mata. Ampuni dosaku yang itu, ya Allah. Ampuni dosaku yang itu, ya Allah. Kemudian urusan dengan sesama manusia. Renungan masih. Setelah ibadah renungan, jangan lupa. Merenung ini penting. Tafakkur itu penting. Seperti ini tidak kalah pahalanya dengan sholat. Yang kita lakukan saat ini tidak kalah dengan sholat, bahkan dikatakan lebih banyak pahalanya daripada sholat yang ditegakkan. Kelihatannya duduk saja berapa menit, setengah jam, 1 jam. Ini ibadah karena merenung kita. Bahkan lebih bagus daripada ibadah sujud rukuk, sholat 1 tahun kurang lebih, dikatakan oleh Qadiyat. Ini karena ini untuk membenahi agar sholat kita benar, agar ibadah kita benar, agar hati kita benar. Makanya waktu merenung. Waktu sholat nanti sholat. Ini penting renungan semacam ini. Dan ini bukan hanya setahun sekali di malam nisfu Sya'ban, tidak. Hanya ini momen belajar kita. Saat untuk kita belajar, akan tapi jadikan setiap saat Anda punya waktu untuk merenung. Dahsyat itu nanti. Anda pikir, merenungi urusan kita dengan sesama, dengan adik, dia yang mungkin ada saudara yang jahat kepada dia. Kalau ada orang jahat kepada kita, mohon maaf, kadang-kadang kalau kita merenung itu begitu mudah memahami. Atau ada seorang ngadu kepada kami, Buya, adik saya jahat, ngambil waris saya. Terus pokoknya nggak baik deh dengan saya. Terus mau apa? Tidak bisa ngomong dia. Sudah gini aja deh. Kamu bisa enggak bersyukur? Syukur gimana, Buya? Uang saya diambil. Nah, berarti belum sadar. Sekarang dibalik saja deh. Kamu mau enggak jadi dia? Enggak lah, sudah, berarti kamu beruntung karena kamu tidak mau jadi dia jelek. Kamu sudah beruntung jika kamu didolimi, kamu tidak menjadi yang berbuat dolim. Berarti kamu dalam posisi yang beruntung. Kamu didolimi bukan berbuat dolim, yang berbuat dolim itu adalah dalam salah. Iya sih. Kemudian doakan dia dengan doa kebaikan, karena dia adalah anak daripada ayahmu, anak daripada ibumu. Berat, Buya? Iya berat, karena itu pekerjaan para waliullah. Ingat dia saudaramu, umat Nabi Muhammad, anak ibumu, anak ayahmu. Kamu rindu berbakti atau tidak? Rindu berbakti. Berbaktimu kepada adikmu adalah, berbaktimu dan saudaramu adalah jadikan dia menjadi orang baik. Doakan dengan doa kebaikan. Karena mendoakan saudaranya yang berbuat dolim sekalipun ini ada makna bakti pada orang tua. Biasakan dengan yang demikian. Doakan dengan doa kebaikan, sudah. Kita gempur dengan doa kebaikan. Kalau kita lagi marah sama seseorang, percuma kita turuti, kurang ajar, terkutuk kau, kurang ajar, jahanam, enggak. Ampuni dia ya Allah, lapangkan rezekinya ya Allah, jadikan anaknya anak soleh ya Allah, usahanya sukses ya Allah. Sudah, hantumi begitu, dahsyat. Mula-mula mungkin berat, tapi kalau Anda sudah menjadi biasa, itulah kekasih Allah, waliullah, biarpun tidak ada yang mencium tangan Anda.
Karena hakikat waliullah adalah orang yang punya qalbun salim, hati bersih. Sofi, hatinya bersih. Bukan tanpa sujud rukuk, tapi hatinya pendendam. Bukan itu. Mungkin buah ibadahnya mah pas-pasan, tapi hatinya bersih, gak ada dendam. Itulah waliullah, itulah kekasih Allah. Yang datang kepada Allah nanti dengan qalbun salim, hati yang selamat. Kalau ingin menjadi waliullah, mulailah dari sini. Ya, zikir, ya, urusan kepada Allah. Akan tapi ada orang mungkin ribuan sholawatnya setiap hari, sholatnya pun berpuluh-puluh rakaat, puasanya nggak pernah putus, tapi dendamnya penuh di dalam hatinya. Tertipu orang ini, tertipu. Kalau sudah hati dendam itu mudah menyakiti orang lain, menfitnah orang lain, nggak terima. Kalau sudah marah, lihat nggak cukup, melebih-lebihkan. Ada berita ketidakbaikan, mungkin berita itu hanya 2 kalimat ditambah menjadi 5 kalimat, memperbanyak cerita, menfitnah pada akhirnya gara-gara dendam. Rugi kita miara dendam di hati kita. Dan orang-orang belajar ini sampai dikatakan, saya belajar ilmu bisa saja saya membaca dan faham, tapi saya belajar untuk membersihkan hati dari dendam perlu waktu 20 tahun. Ada yang sampai perlu waktu 20 tahun untuk bisa membersihkan hati. Ada orang yang beri pertolongan oleh Allah semalam ini bisa, yang memberikan Allah. Makanya kita jadikan malam ini beres. Makanya Anda harus bisa tahu siapa yang jahat kepada Anda, lalu Anda harus bisa mendoakan dia dengan doa kebaikan. Malam ini Anda sudah terlanjur masuk wilayah mulia, tidak perlu takut. Anda datang malam ini dipilih oleh Allah, hai hamba Allah. Jangan setelah dipilih oleh Allah Anda nggak mau, Anda lari daripada pilihan Allah, mendoakan saudara nggak mau. Saudara yang zalim pada Anda nggak mau. Rugi sekali Anda sudah dipilih oleh Allah malam ini untuk berkumpul di tempat ini. Ayo kita bersihkan hati kita. Maka ini dengan mendoakan sudah. Dimulai dari mendoakan. Kemudian setelah mendoakan di alam nyata, Anda bolehlah mengirim hadiah. Kalau Anda marah sama seseorang, untuk menghilangkan amarah adalah Anda beri hadiah. Anda memiliki hatinya setelah itu. Oh, kurang ajar banget dia kepadaku. Oh, Anda kirim hadiah, transfer uang atau hadiah apa saja. Runtuh. Itu para kekasih Allah tuh seperti itu. Waliullah. Oke lah, kita mulai dari sini. Baru nanti bicara tentang ibadah sholat yang banyak. Iya, sholat tetap. Akan lebih banyak orang tertipu katanya dia rajin sholat, rajin puasa, tapi ternyata hatinya kotor. Sampai Nabi menyebut innaha min ahlin nari, dia termasuk golongan ahli neraka karena hatinya kotor sehingga perilakunya kotor. Seorang perempuan dikatakan perempuan tudkaru bi kathrati sholati wasyami. Ada kisah seorang perempuan yang banyak sholatnya, banyak puasanya, ibadahnya banyak, akan tapi dalam hatinya ada kebencian kepada tetangganya, kepada saudaranya, suka menyakiti tetangganya. Ada seorang perempuan disebut di hadapan Nabi, dia ahli sholat, kita kalah sholatnya dengan dia. Dia ahli puasa, kita kalah puasanya dengan dia. Hebat. Cuman dia kalau ngomong sama tetangganya nyelekit, nyakiti tetangganya. Nabi menyebutkan la khaira fiha, enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahli nari, itu ahli neraka. Dan berbuat tidak baik buah daripada kebencian. Tidak baiknya hati kita. Sebab kalau sudah orang benci di hati itu, masya Allah, macam-macam. Kalau seandainya ungkapan hatinya dihadirkan di alam nyata, menghancurkan. Misalnya dengan benci, dengan tetangga, pengennya apa? Semoga hancur bisnisnya, semoga hancur karirnya, mendoakan jelek. Kalau ini terwujud kan hancur beneran. Sudahlah, malam ini kita tinggalkan sifat kotor itu, sehingga akan muncul orang-orang hebat, para kekasih Allah, hatinya bersih. Dan ini akan berlaku dalam dunia bisnis. Kalau Anda ingin sukses, doakan pesaing bisnis Anda. Kalau dia umat Nabi Muhammad, ya Allah, saya lagi jualan begini, kok tetangga tiba-tiba jualan sama dengan saya, ya Allah, jadikan bisnisnya lancar ya Allah, dagangannya lancar ya Allah. Gitu aja. Dengan kita berdoakan begitu, ternyata Allah jawab, malaikat jawab, walaka bimithlin, kau dapat duluan. Lebih aneh hati, tentrem, senang, doakan dia dengan doa kebaikan. Ustadz, ada hasud juga, ada benci juga, hasad dengan ustadz. Ustadz punya pondok, di sampingnya ada orang baru mau bangun pondok, marah-marah dia. Hasudnya para ulama, ala hasadaka hasadil ulama. Tidak ada hasud melebihi hasudnya ulama. Kadang kakak adik bermusuhan.
Rebutan kantin pondok gak selesai-selesai. Nah kan? Ustadz mendoakan ustadz lain, membantu ustadz lain. Kalaupun belum bisa membantu dengan fisik, dengan harta, tapi panjatan doa, ya Allah, semoga pesantren ustadz sebelahku itu sukses, ya Allah. Pesantrennya makmur, ya Allah. Dengan santri yang hebat, ya Allah. Baik. Subhanallah. Apa yang terjadi setelah itu di alam nyata ini? Keindahan. Nggak perlu kita menyimpan dendam, percuma. Menyimpan dendam, di samping dendam di dalam hati itu menyiksa, lebih dari itu apa? Menjadi sebab di malam pilihan, di malam istimewa semacam ini, kita tidak mendapatkan pengampunan. Ayo insya Allah kita belajar. Setelah ini pokoknya harus berani. Kalau Anda tidak berani, begitu berat kekotoran di hati Anda. Kalau Anda belum berani mendoakan saudara malam hari ini, kekotoran hati Anda teramat berat. Itu umat Nabi Muhammad ya. Kenapa kok Anda menyimpan dendam kepada dia? Kok sebegitunya hatimu dengan dia? Harus kita habiskan malam ini. Nanti kita doakan mereka dengan doa-doa kebaikan, doa kemuliaan. Pastikan harus bisa untuk mendapatkan janji Allah melalui lisan Rasulullah, hari ini diampuni dosanya karena kita tidak menjadi golongan orang musyahin. Termasuk dikabul doa-doa kita di malam hari ini. Ini yang bikin bangga. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.